أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, syukur, terima kasih selalu kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayangnya, rahmatnya, cintanya. Allah masih berikan kita kesehatan, masih berikan kita kekuatan, masih berikan kita iman dan takwa. Salawat serta salam tentunya selalu kita berikan, salawat salam rindu kita kepada manusia yang kita rindukan dan juga sangat merindukan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, setelah beberapa pembahasan sebelumnya kita bicara tentang bahaya penyakit hati yang harus kita hindari, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu mencintai dunia berlebihan dan takut dan benci dengan kematian. Penyakit yang berbahaya, penyakit yang harus dihindari, karena memang penyakit ini sangat dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sangat khawatir kalau umatnya di akhir zaman ini tidak bisa mengatasi penyakit wahan atau penyakit hubbud dunya ini. Maka telah kita sebutkan bahwa di antara cara-cara untuk mengatasi atau menghindari penyakit ini, antara lainnya adalah yang pertama, selalu ingat tentang hakikat dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, tadi kita sebutkan bahwa cara yang kedua adalah selalu ingat terus dengan kematian. Kemudian yang ketiga, caranya adalah dengan selalu berusaha menanamkan sifat zuhud kepada dunia. Zuhud terhadap dunia, zuhud adalah merupakan salah satu sifat yang harusnya ada dalam diri seorang muslim. Zuhud seringkali diartikan dengan arti bahwasanya sifat zuhud adalah mementingkan atau mendahulukan kepentingan akhirat dibandingkan kepentingan dunia. Zuhud juga bisa diartikan adalah dengan meletakkan dunia di tangan, tidak meletakkannya di dalam hati. Banyak ulama mendefinisikan atau mengartikan sifat zuhud ini, intinya adalah ketika orang zuhud atau orang yang zahid adalah orang yang tahu bahwasanya yang Allah sediakan di akhirat lebih penting, lebih bernilai daripada yang kita punya di dunia ini. Banyak orang mengira kalau zuhud itu harus meninggalkan dunia. Banyak orang mengira kalau di dunia ini kita tidak boleh mencintai dunia. Tentu ini adalah pemahaman yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, carilah, kejarlah kebahagiaan di akhirat yang aku sediakan, kata Allah. Ya, aku sediakan kebahagiaan yang luar biasa di negeri akhirat, tapi jangan lupa dengan nasibmu, dengan bagianmu di dunia. Allah katakan, Allah perintahkan kita untuk mengejar kebahagiaan akhirat, namun kata Allah, jangan lupa dengan kepentinganmu di dunia. Jangan lupa dengan bagian kerjaanmu di dunia. Jangan lupa dengan kewajiban-kewajiban yang harus kau tunaikan di dunia. Jangan lupa keluargamu yang harus kau nafkahi di dunia. Artinya Allah ingin kita mendahulukan akhirat tanpa harus meninggalkan dunia, tanpa harus membuang dunia. Orang yang cinta dunia bukan hanya orang kaya. Orang kaya banyak yang kaya tapi tak cinta dunia. Justru orang yang miskin, bukan semua orang miskin itu tidak cinta dunia, melainkan orang miskin lebih banyak yang cinta dunia. Maka ukuran cinta dunia, ukuran zuhud atau tidak itu tergantung bagaimana kita
memanfaatkan dunia yang kita punya? Apakah kita terikat dengan dunia? Apakah dunia itu masih di tangan kita atau sudah di hati kita? Lihatlah bagaimana seorang Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili kita kenal sebagai pendiri tarekat Syadziliyah. Beliau ini ulama dari Mesir. Ulama yang kaya raya luar biasa. Beliau kalau pakai baju, pakaian bajunya adalah pakaian baju yang mewah. Kendaraannya dengan itu adalah kuda yang paling mewah. Bahkan konon katanya kuda yang dimiliki oleh Imam Abu Hasan Asyadzili adalah kuda yang paling mahal. Bahkan Raja Mesir pada saat itu tidak bisa membelinya. Sudah keduluan dengan Abu Hasan Asyadzili. Jadi luar biasa kayanya seorang Abu Hasan Asyadzili. Namun suatu hari Abu Hasan Asyadzili pernah mengisi tausiah, mengisi majlis. Yang mana di saat beliau mengisi tausiah, beliau memakai sorban yang paling mahal di satu toko. Jadi ada satu toko menjual sorban yang paling mahal, kemudian beliau beli, beliau pakai. Ketika lagi tausiah, ada satu muridnya. Satu muridnya ini terpana atau terpikir terus melihat sorbannya Abu Hasan Asyadzili. Jadi selama Abu Hasan Asyadzili berceramah, bertausiah, muridnya ini yang selalu dipandang adalah sorbannya. Kemudian setelah tausiah, setelah Abu Hasan menyampaikan ilmu, kemudian muridnya ini bertanya, wahai guru, wahai syekh, wahai Abu Hasan Asyadzili, engkau ini mengajarkan kami tentang zuhud terhadap dunia, tapi engkau sendiri tak mempraktekkan zuhud yang kau ajarkan, wahai imam. Kemudian Imam Abu Hasan Asyadzili bertanya, maksudmu apa? Kenapa kau sebut aku tak zuhud? Kemudian muridnya ini mengatakan, aku melihat kau pakai sorban yang aku tahu sorban itu paling mahal. Kemudian Abu Hasan Asyadzili menjawab, aku tahu aku sedang pakai sorban yang paling mahal, tapi sorban yang mahal ini sama sekali tidak masuk ke dalam kalbuku, sama sekali tidak masuk ke dalam hatiku. Namun sorbanku yang paling mahal ini justru telah masuk ke dalam hatimu. Kira-kira siapa yang zuhud di antara kita? Apakah aku yang sorban ini tak masuk dalam hatiku? Apakah engkau sorban milikku yang mahal ini tapi masuk ke dalam hatimu? Maka inilah salah satu kisah mengajarkan kita bahwasanya orang kaya, orang yang punya harta tidak harus meninggalkan atau membuang segala kekayaannya. Akan tetapi Allah tidak melarang kita untuk menikmati kekayaan, namun yang Allah larang adalah terlalu menikmati, terlalu jatuh cinta dengan kekayaan yang kita punya. Yang mana kekayaan atau apapun dunia yang Allah berikan kepada kita, nyatanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat kata Allah, fahaddits bi ni'mat. Ungkapkanlah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Maka cara untuk mengungkapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tentunya harus kita gunakan, harus kita manfaatkan, bukan hanya dibuang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka manfaatkanlah keluasan harta yang Allah berikan kepada kita hari ini. Manfaatkanlah kekayaan dunia yang Allah berikan kepada kita hari ini. Kita manfaatkan sebagai ladang amal kebaikan kita, sebagai bekal kita. Kita jadikan harta kita menjadi investasi kita lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan harta kita kembalikan, kita salurkan kembali kepada Allah dengan berzakat, bersedekah, berinfak ataupun membantu orang-orang di sekitar kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah cara-cara atau tips-tips bagaimana kita agar bisa berusaha menghindarkan penyakit cinta dunia dalam hati kita. Kalau kita ingin selamat, tentunya kita harus benar-benar tahu mana yang lebih harus kita utamakan, mana yang harus kita utamakan, tentunya kehidupan di akhirat. Ada sebuah nasihat yang terkenal. Dalam nasihat itu mengatakan, kalau kau kejar dunia, pasti kau tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak selamanya. Namun kalau kau kejar akhirat kau dapat, sudahlah dapat, pastilah banyak, sudahlah banyak, pastilah puas, sudahlah puas abadi selamanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama berusaha menomorsatukan akhirat, menomorsatukan Allah, jadikan di dalam hati kita hanya Allah, karena hati itu rumahnya Allah.
Jangan ganggu Allah di dalam hati kita dengan kita isi dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di Ramadan kali ini benar-benar bisa menjadi hamba-hamba yang makin cinta kepada Allah, makin tahu tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah ba'da Isya, ba'da tarawih, ba'da Isya, ba'da sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, kami mohon maaf bila banyak kesalahan, bila banyak ucapan yang tak berkenan, kami mohon dimaafkan. Terlebih lagi menjelang Idul Fitri ini kami mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sama-sama maafkan agar kita bisa sama-sama menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.